Seorang gadis melihat dirinya di cermin dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Ketika dia bangun, dia berada di ruangan yang benar-benar berbeda dari yang pernah dilihatnya. Dan saat dia bercermin, itu adalah orang yang berbeda yang tidak biasa dia lihat. Mungkin ini adalah reinkarnasi terkenal yang biasa dia baca di manga dan novel. Apakah dia sudah mati? Dia sadar bahwa dia mengenali wajah ini, tetapi tubuh dan usianya sedikit berbeda dari yang dia ingat dari novel. Dia bereinkarnasi ke dalam tubuh Selin, saudari jahat dari sang pahlawan wanita dari cerita favoritnya Love of the Goddess. Selin menyalahgunakan posisinya sebagai putri seorang duke dan hidup dalam kemewahan. Setelah menganiaya Adele saudarinya dan juga pahlawan wanita dalam novel itu. Dalam cerita itu, dia mengalami kematian yang mengenaskan di tangan sang pangeran. Dia mempertanyakan mengapa dia harus bereinkarnasi sebagai penjahat, terutama karena dia menjalani kehidupan yang sangat sulit. Di kehidupan sebelumnya, kesehatannya rapuh sejak kecil, dan karena itu, dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya di tempat tidur. Menahan rasa sakit dan penderitaan, dan satu-satunya hal yang memberinya kebahagiaan adalah membaca novel-novelnya. Tapi sekarang, bereinkarnasi dalam tubuh penjahat, setidaknya dia bisa bergerak dengan bebas, karena di kehidupan lalunya, dia hampir tidak bisa berjalan. Namun saat dia mengingat hal itu, dia tersandung dan jatuh. Mungkin dia perlu berlatih sedikit lagi sebelum berlari. Para pelayan khawatir apakah dia terluka, dan saat dia bangkit, dia melihat seseorang mengintip dari balik pintu seorang gadis kecil berambut merah muda. Adele sang protagonis yang cantik. Tidak seperti saudarinya Selin, Adele selalu dikenal karena kecantikannya yang luar biasa dan kepribadiannya yang manis di novel aslinya. Ceritanya mengikuti sang pahlawan wanita yang jatuh cinta pada Pangeran Louis, yang merupakan pewaris takhta pertama. Sementara saudarinya yang sekarang adalah dirinya juga memiliki perasaan pada Louis yang membuatnya menganiaya Adele. Dia akhirnya bergabung dengan pangeran kedua, seorang penyihir gelap, dan bersama-sama mereka memburu baik sang pahlawan wanita maupun pangeran Louis. Secara teori ini seharusnya menjadi novel romansa tentang dua kekasih yang hidup bahagia selamanya setelah mengatasi rintangan besar. Sayangnya dalam cerita aslinya satu-satunya yang mati adalah Selin, karakter tempat dia bereinkarnasi. Dan sejujurnya, jika dia punya saudara perempuan seperti itu, mereka mungkin akan menjadi teman baik, terutama karena di cerita aslinya Selin hanya mati karena dia merundungnya, tapi Adele masih anak-anak. Jadi, mungkin masih ada waktu untuk mengubah keadaan dan mendapatkan akhir yang lebih bahagia. Mungkin jika mereka menjadi teman, dia bisa sepenuhnya menghindari rute kematian yang mana akan sangat bagus. Karena dia akan melakukan dua hal, baik sekaligus: satu, berteman dengan seseorang yang menurutnya luar biasa, dan dua, menghindari takdir kematiannya. Awalnya, dia merasa sedikit sedih karena telah bereinkarnasi sebagai penjahat setelah semua yang dia lalui di kehidupan masa lalunya. Tapi sekarang dia sangat bersyukur telah menerima tubuh yang sehat. Dan dengan tubuh ini, dia bisa makan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Karena itu, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk memanfaatkan kesempatan ini, untuk menjalani hidup yang bahagia dan merasakan hal-hal yang tidak pernah bisa dia rasakan di kehidupan masa lalunya. Dia kemudian menyadari bahwa tubuh tempat dia bereinkarnasi sedikit kelebihan berat badan, jadi dia memutuskan untuk melakukan diet untuk mencapai semua tujuan yang dia miliki dalam hidup ini. Dengan tekad dan rencana yang sudah siap, dia memanggil adiknya Adele yang masih menunggu di dekat pintu. Adele yang terkejut karena dia selalu memiliki kesan yang berbeda tentang Selin, meminta maaf dan melarikan diri. Dari reaksinya, sepertinya perundungan itu sudah dimulai sejak masa kanak-kanak. Dan dia takut pada kakaknya, khawatir tentang bagian misinya ini menjadi teman dengan Adele. Hari-hari berlalu saat dia mencoba yang terbaik untuk menyapa adiknya. Tetapi Adele selalu lari ketakutan dan para pelayan selalu membantu memisahkan mereka. Protagonis kita tidak menyerah karena bagaimanapun juga dia membutuhkan ini untuk menghindari akhir yang buruk, kematian. Jadi dia memutuskan taktik baru. Pertama, dia akan fokus pada kesehatan dan dietnya. Jadi dia mulai berlari di siang hari. Saat melakukan ini, dia menyadari tubuhnya benar-benar tidak bugar. Dan dia hampir tidak bisa berlari jauh. Meski begitu, dia bersyukur. Karena dia bahkan tidak bisa melakukan itu dengan tubuh di kehidupan sebelumnya. Selama salah satu sesi latihannya, dia akhirnya bertemu dengan adik dan ibu tirinya. Tetapi keduanya jelas takut pada Selin, jadi dia memutuskan untuk mengabaikan mereka dan terus berlari.
Sang Juk mulai memperhatikan kebiasaan baru Selin yang aneh ini, dan kepala pelayan menjelaskan bahwa dia telah berlari setiap hari selama beberapa waktu, tetapi dia tidak tahu persis mengapa. Karena khawatir, Sang Juk bertanya apakah ada hal lain yang berubah darinya. Dan kepala pelayan menjelaskan bahwa dia juga mencoba untuk lebih sering berinteraksi dengan Adele, dan bahwa dia sering pergi ke kamar adiknya untuk menyapanya. Sang Juk menjadi khawatir kalau dia mungkin menindas Adele lagi, tetapi kepala pelayan mengonfirmasi bahwa tidak, dia benar-benar hanya mencoba untuk berbicara. Saat makan malam, semua pelayan terkesan karena biasanya Nona Selin akan makan 2 hingga 3 kali lebih banyak, dan sekarang dia tampaknya hanya makan sedikit. Melihat semua ini, Sang Juk akhirnya memutuskan untuk bertanya apa yang sedang direncanakan Selin. Karena dia menyadari bahwa bahkan Sang Juk tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini dan menunjukkan bahwa dia telah benar-benar berubah. Jadi Selin mengeluarkan akting terbaiknya dan meneteskan beberapa air mata. Mengatakan dia benar-benar menyesal atas semua masalah-masalah yang telah dia sebabkan. Sampai sekarang, dia bilang dia akhirnya menyadari kesalahannya. Dan mulai sekarang, dia akan merenungkan tindakannya dan hidup sesuai dengan gelarnya sebagai putri seorang Duke. Selain itu, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menjadi bugar dan merawat penampilannya dengan lebih baik. Semua orang benar-benar tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Lalu dia menambahkan bahwa dia perlu meminta maaf kepada Adele atas semua yang telah dia lakukan dan katakan. Mengakui bahwa dia hanya cemburu pada betapa manis dan dicintainya Adele oleh semua orang tidak seperti dirinya. Dan dia mengerti jika Adele tidak bisa memaafkannya sekarang. Tapi dia berharap suatu hari nanti dia bisa dimaafkan. Sang Duke sedikit terkejut, tetapi tidak terlalu tergerak oleh situasi itu, hanya mengatakan tidak apa-apa. Dia hanya perlu menjauhi masalah. Dia mengambil kesempatan untuk berterima kasih padanya. Dan bertanya apakah dia bisa mengaturkan guru sihir untuknya, yang membuat para pelayan semakin terkejut. Mengingat ini datang dari seseorang yang dulunya benci. Bahkan untuk melihat buku. Sang Duke setuju, dia berterima kasih, mengucapkan selamat tinggal, dan berjalan keluar ruangan. Seminggu kemudian, dia masih tetap dengan latihan paginya, dan mulai menyadari hasilnya. Sekarang, dia merasa lebih kuat, dan bisa berlari jarak jauh, tanpa merasa begitu lelah. Selin juga menyadari berat badannya sudah turun 5 kg. Dan dengan kecepatan ini, dia akan mencapai tujuannya dalam waktu singkat. Saat dia bertemu dengan Adele, dia dengan santai menyapanya. Dan untuk pertama kalinya, adiknya benar-benar membalas. Tersentuh, dia menyadari bahwa mungkin pidatonya yang tulus benar-benar berdampak, dan Adele perlahan mulai bersikap hangat padanya. Selin melihat Adele berdandan rapi dan bertanya apakah dia akan pergi ke suatu tempat. Adele bilang tidak, dia hanya kedatangan seorang tamu. Pelayan yang mencoba bersikap protektif dengan cepat menghalangi mereka dan memberitahu Adele bahwa mereka harus pergi karena tamunya sudah menunggu. Selin sadar kalau itu mungkin seseorang yang penting, dan mereka jelas tidak ingin dia tahu siapa orangnya. Sedikit kesal, tapi mengerti. Dia memutuskan untuk mengambil rute yang lebih jauh saat berlari, agar tidak bertemu dengan siapapun yang mungkin ada di sana. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seekor anak kucing hitam yang lucu, dan menurutnya kucing itu sangat menggemaskan. Sehingga dia berhenti untuk berinteraksi dengannya. Karena di kehidupan sebelumnya, karena kondisi kesehatannya, dia bahkan tidak bisa mendekati binatang. Kucing itu tampaknya tidak terlalu ramah, dan mencakar tangannya seolah memberinya peringatan. Meski begitu, dia tetap memaksa dan memutuskan untuk menggendong kucing itu yang bahkan mulai sedikit bersikap hangat padanya dan menjilati wajahnya. Keduanya berlari dengan gembira di taman, sampai seseorang memanggil namanya. Saat dia berbalik, dia mengenali sang pangeran karena sudah sering membaca tentangnya di novel. Meskipun dia masih muda, dia tahu dengan jelas bahwa dialah protagonis dari novel favoritnya, Louis Percival. Dia menyapanya, dan Selin bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya di sana. Lalu, dia teringat pertemuan yang akan dihadiri Adele, dan betapa rapinya penampilan kakaknya itu. Jadi, tamu penting yang mereka bicarakan kemungkinan besar adalah sang pangeran. Mungkin itulah sebabnya mereka tidak ingin Selin berada di dekatnya. Karena dalam cerita aslinya, dia terobsesi dengan sang pangeran. Pangeran akhirnya memotong lamunannya dan berkata, dia terlihat sedikit berbeda. Selin menjadi sedikit malu, karena dia tidak ingin bertemu dengannya dalam keadaan seperti ini, berantakan dan berkeringat. Dan mungkin sekarang, dia mengerti mengapa sang penjahat jatuh cinta padanya.
Dia sangat tampan seperti yang diharapkan dari seorang protagonis. Dan di atas semua itu, dia sangat baik pada Celine, meskipun Celine selalu menjadi pengganggu. Kepala pelayan dan Adele akhirnya menemukan mereka berdua di tengah taman. Dan kepala pelayan bertanya apa yang Nona Celine lakukan di sana. Dia bilang dia hanya sedang berjalan-jalan. Tapi kemudian dia sadar ini adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkan bahwa dia telah benar-benar berubah. Mungkin jika dia menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak tertarik pada Louis, mereka mungkin akan berpikir lebih positif tentangnya. Dia kemudian meminta maaf atas penampilannya dan menyuruhnya untuk menganggap rumah sendiri, mengatakan bahwa dia harus pergi. Adele berkata bahwa setelah dia selesai berganti pakaian, dia bisa datang dan bergabung dengan mereka. Celine merasa sedikit malu Adele sangat baik hati. Bahkan, setelah semua yang dia lalui, karena Celine, dia masih berusaha sebaik mungkin untuk bersikap baik. Protagonis kita berterima kasih padanya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja meminta maaf karena selalu menjadi pengganggu di masa lalu dan tidak akan menghalangi jalannya. Dengan puas, dia berpikir tidak sabar untuk melihat mereka berdua bermesraan. Kemudian di kamarnya sang guru privat terkesan karena dia berhasil melakukan semuanya dengan sempurna dan bertanya, apakah Celine ingin dia datang lagi minggu depan? Tentu saja dia menjawab ya, dan tidak terlalu khawatir. Karena mungkin di masa lalu Celine biasa melakukan hal-hal buruk. Di 5 menit pertama, pelajaran untuk menghindari belajar apapun. Dan dia bahkan mengerti mengapa guru itu sedikit ragu-ragu. Celine sangat berterima kasih karena ayahnya memberinya seorang guru privat. Dengan begitu cepat dan karena itu dia bisa belajar banyak tentang dunia ini. Fakta bahwa dia bisa duduk di meja dan belajar sesuatu membuatnya sangat bahagia. Dan dia tidak sabar untuk akhirnya mulai berlatih sihir. Di dalam novel sang pahlawan wanita Adele memiliki kekuatan dewi. Jadi Celine mungkin juga memiliki kekuatan sihir. Setelah menyelesaikan studinya, dia kemudian memutuskan untuk berlari di hutan di belakang mansion. Sampai waktu makan malam, para pelayan bergosip terkesan bahwa Nona Celine tampaknya tidak lagi tertarik pada pangeran dan salah satu dari mereka membelanya. Mengatakan mungkin dia hanya berubah pikiran. Namun dengan reputasi buruknya, sulit bagi mereka untuk percaya bahwa itu benar-benar mungkin. Mereka tidak tahu bahwa sang protagonis ada di balik dinding mendengarkan semuanya. Dia memutuskan untuk tidak ikut campur. Karena bagaimanapun juga, apa yang dikatakan para pelayan itu tidak salah. Jika dia tidak pernah bereinkarnasi, perilaku Celine mungkin akan tetap sama sepanjang sisa hidupnya. Tetapi, Celine memperhatikan bahwa pelayan yang memujinya mungkin adalah orang yang baik. Dia berharap lebih banyak orang akan bisa mengenali perubahannya. Setelah beberapa saat berlari, dia menjadi lelah dan berbaring di rumput. Berpikir tentang betapa sulitnya diet, tetapi untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa hidup. Dia memutuskan untuk melakukan lebih banyak latihan otot, sampai dia melihat bayangan di balik pohon. Dia mendekat mengira mungkin itu adalah si kucing. Tapi ternyata itu adalah seorang anak kecil yang sepertinya sedang tertidur. Anak itu terlihat sedikit kotor, jadi dia khawatir mungkin anak itu terluka. Menempelkan kepalanya ke dada anak itu, dia menyadari bahwa anak itu masih hidup, dan karena dia tidak merespons, dia memutuskan untuk membawanya masuk untuk merawat luka-lukanya sambil memapah lengannya untuk membawanya. Dia melihat beberapa tanda merah di dadanya yang terlihat seperti tato. Dia tidak mengingat semua ini dari novel, tapi dia akan tetap menolongnya. Dan rasanya bahkan aneh, karena meskipun mereka terlihat seumuran, anak itu jauh lebih ringan darinya. Bertekad untuk menyelamatkannya, dia memanggil seorang dokter untuk memeriksanya dan bertanya apa yang terjadi. Dokter itu berkata, sepertinya tidak ada luka yang serius, dan dia juga sepertinya tidak menderita penyakit apapun. Celine berpikir anak itu akan baik-baik saja, tapi dokter mengonfirmasi bahwa sebenarnya dia terkena kutukan dan mungkin kutukan yang sangat kuat yang membuatnya tidak bisa bangun. Dia mulai meneliti tentang kutukan dan mengetahui bahwa air suci kemungkinan besar sangat efektif dalam melemahkan kekuatan kutukan itu. Ini sudah hari kedua sejak dia menyelamatkannya. Dan dia masih belum bergerak, hanya terus tertidur. Mereka berhasil memberinya makan. Tapi jika terus begini, dia mungkin tidak akan selamat. Dokter setelah memeriksanya hari itu berkomentar bahwa kutukan itu mungkin sudah ada padanya sejak lahir. Dan mungkin mustahil untuk dipatahkan. Kemungkinan besar dia ditinggalkan oleh orang tuanya dan menjadi seorang yatim piatu.
Selin yang tersentuh oleh situasi itu khawatir bahwa seseorang yang begitu muda sudah sangat menderita. Apa yang bisa dia lakukan untuk menolongnya? Dan mungkin orang-orang yang terkena kutukan sangat dibenci, karena bahkan para staf mansion tidak suka saat dia membawa anak itu ke sana. Sang Duke bahkan menanyainya dan berkata akan membawanya kembali ke panti asuhan, tapi Selin menentang keras keputusan itu. Sang Duke bertanya mengapa dia berusaha begitu keras untuk menyelamatkan anak ini, mengatakan bahwa anak itu bukan hewan sehingga dia memperlakukannya seperti ini. Dan dia tidak bisa menjelaskan apa yang dia rasakan sendiri, apa yang dia lalui di kehidupan sebelumnya. Saat dia sakit di kehidupan masa lalunya, dia juga telah ditinggalkan oleh orang tuanya, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berbaring di tempat tidur, menunggu kematian. Itulah sebabnya dia tidak ingin anak itu mengalami hal yang sama. Sendirian, dia meyakinkan Duke bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah apapun, dan bahwa dia sendiri yang akan merawat anak laki-laki itu, dan Duke pun menyerah berdebat dengannya. Para pelayan di mansion mulai menyebarkan rumor bahwa kutukan itu menular, padahal sebenarnya tidak. Beberapa bahkan mengatakan kutukan itu akan membawa sial, dan sekarang semua orang mencoba menghindarinya. Akibatnya dia pun ikut menderita. Dan semua orang bersikap sangat dingin padanya, tapi dia bertekad untuk tidak menyerah. Dan sekarang langkah selanjutnya adalah mendapatkan air suci untuk mengobatinya. Sang protagonis memutuskan untuk mengumpulkan beberapa pakaian dan aksesoris untuk dijual dan mendapatkan uang karena dia masih anak-anak. Dia meminta para pelayannya untuk melakukannya dan mengatakan dia membutuhkan uangnya dalam bentuk tunai. Karena air suci sangat langka dan mahal, dia tidak bisa begitu saja meminta pada Duke, karena dia sudah bilang tidak akan menimbulkan masalah. Selain itu, dia juga tidak menyukai gaya Selin yang sebelumnya. Jadi, itu menjadi alasan untuk membeli baju baru. Kembali ke kamar anak laki-laki itu. Dia menyadari anak itu banyak bergerak dan demam, dan dia mengganti perbannya, memegang tangannya, dan memintanya untuk bertahan bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan air suci. Karena semua pelayan menghindarinya akibat kutukan dan rumor yang beredar. Dia harus melakukan semua pekerjaan sendirian, mengganti pakaian dan perbannya. Saat berjalan di koridor, dia akhirnya bertemu dengan Adele, yang khawatir dengan apa yang sedang terjadi, dan terkejut melihat bahwa dia merawat anak laki-laki itu seorang diri. Tentu saja, orang-orang akan menganggap itu mencurigakan. Bagaimanapun juga, Selin adalah anak yang manja dan egois, jadi hampir mustahil baginya untuk membawa pulang anak yatim dan masih merawatnya. Dia tidak menjelaskan secara rinci kepada kakaknya, hanya berterima kasih dan mengatakan mereka akan bicara lagi nanti. Di dapur, semua orang takjub melihat betapa sopannya dia yang berbeda dari kepribadiannya yang dulu, dan menyadari ember itu agak berat untuk tubuhnya yang masih kecil. Seorang pelayan membantunya. Ini adalah Gina, pelayan yang sama yang membela Selin Beslin di hadapan yang lain. Selin terharu karena dia membantu membawanya sampai ke kamar dan memintanya untuk menyerahkan sisanya padanya, tapi Gina menolak, mengatakan bahwa dia akan membantunya. Itu sama sekali bukan masalah. Selin kemudian bertanya, apakah Gina tidak takut dengan kutukan itu? Dan dia menjawab tidak, karena dia tahu kutukan itu tidak menular. Akhirnya, ada seseorang yang tidak termakan rumor dan menggunakan akal sehat. Selin tersentuh karena Gina membantunya. Dengan uang yang berhasil dia kumpulkan, dia membeli air suci. Pelayan meyakinkannya bahwa air itu asli karena dibeli langsung dari kuil. Selin kaget karena botol sekecil itu harganya sangat mahal. Dia berterima kasih pada pelayan itu dan langsung membawanya ke anak laki-laki itu. Dia menawarkan ketiga botol itu dan tertidur di sampingnya karena sangat lelah. Setelah meneliti dan merawatnya seharian, saat dia bangun, dia mendapatinya hanya duduk dan menatapnya di tempat tidur. Dia sangat senang karena tampaknya itu berhasil. Tapi saat dia hendak menyentuh lengannya anak itu, justru menepis tangannya. Terlihat sangat marah. Sang protagonis mencoba mengerti, karena bagaimanapun juga, dia telah menderita sendirian selama ini. Jadi wajar jika dia waspada terhadap orang asing. Dengan pendekatan yang berbeda, dia mencoba memperkenalkan dirinya. Mengatakan bahwa namanya Selin, bahwa dia menemukannya di hutan dekat rumah, dan membawanya ke sini untuk merawatnya. Bahwa dia baru sadar kembali setelah dia berhasil mendapatkan 3 botol air suci untuk melemahkan kutukan itu.
karena anak laki-laki itu sepertinya tidak merespons sama sekali. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak berniat menyakitinya dan sudah menyiapkan makanan untuknya. Jadi, jika dia lapar, dia harus makan. Dia kemudian pamit sementara anak itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan memberitahunya bahwa dia akan menemuinya lagi nanti. Saat meninggalkan ruangan, sang protagonis menyadari. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang dengan tatapan sedingin itu. Akan jauh lebih mudah jika dia mau membuka diri padanya. 3 hari setelah dia bangun, dia mengunjunginya setiap hari. Untuk melihat apakah dia bisa berbicara atau makan sesuatu. Tetapi, anak laki-laki itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun atau memakan makanan apapun. Sejak saat itu, sang protagonis mencoba segalanya, dia duduk dan makan di dekatnya. Agar dia bisa melihat makanannya tidak beracun, mencoba mengajaknya makan bersamanya. Meninggalkan makanan di sana, agar dia bisa makan sendiri, dan meski begitu, dia tetap tidak makan. Dan sekarang hal itu mulai membuatnya khawatir karena jika dia tidak makan apa-apa, dia bisa mati. Satu-satunya hal yang dia syukuri adalah anak itu belum berhasil melarikan diri sejauh ini. Dia yakin itu karena anak itu sangat lemah dan hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bertekad untuk tidak menyerah, dia meninggalkan makanan lagi, pergi lalu kembali saat makan siang dengan membawa beberapa bunga. Untuk mencoba mencairkan suasana, tetapi tetap tidak terjadi apa-apa. Dan hal ini berlanjut selama beberapa hari ke depan. Dia menyempatkan diri untuk meminta maaf kepada staf dapur. Karena bagaimanapun juga mereka sudah membuatkan makanan. Dan anak laki-laki itu belum menyentuh apapun, tetapi para pelayan memintanya untuk tidak menyerah. Karena dia mungkin akan makan begitu merasa lapar. Dia pasti akan mau menyentuh makanan itu. Dia bertanya-tanya, apakah mungkin dia melakukan sesuatu yang salah? Atau memaksakan sesuatu yang tidak seharusnya tetapi mengingat kehidupan lamanya. Dia pikir dia akan senang jika seseorang melakukan ini untuknya. Pada hari kelima, gejala kutukannya mulai sedikit memudar. Tetapi dokter memperingatkan bahwa nyawanya akan dalam bahaya jika dia tidak makan. Jadi, dia pergi ke kamarnya lagi dengan sebuah mangkuk. Dan ketika dia mencoba menawarinya sup, anak itu langsung menepis sendoknya hingga terlempar. Merasa tidak berdaya, dia mulai menangis. Tidak tahu harus berbuat apa, dan meminta maaf padanya, karena telah memaksanya melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Tidak bisa mengendalikan diri, dia berlari keluar kamar, agar anak itu tidak melihatnya menangis. Pada malam yang sama, anak laki-laki itu bangkit dari tempat tidurnya dan akhirnya mulai berjalan di sekitar rumah. Dengan susah payah sampai dia mendengar sekelompok pelayan berbicara tentang Nona Celine. Niatnya, mengapa dia membawa anak terkutuk ini ke dalam mansion? Apa niatnya yang sebenarnya? Mereka juga menyebutkan bahwa dia menjual aksesorisnya dan gaun-gaun mahalnya hanya untuk membeli sebotol air suci. Bahwa semua ini sangat aneh. Mereka tidak percaya Celine melakukan semua itu untuk menyelamatkan seseorang yang hampir tidak dikenalnya, meskipun mereka tidak percaya pada kebaikannya. Mungkin Gina benar dan Celine benar-benar telah berubah. Mendengar ini, anak laki-laki itu memutuskan untuk kembali ke kamar, tempatnya menginap. Keesokan paginya Celine yang bertekad untuk mencoba lagi. Bangun untuk melihat apakah hari ini dia bisa membuatnya makan lagi pula. Kemarin adalah bencana total. Saat dia masuk, dia melihat anak itu mengenakan pakaian yang telah disiapkannya. Dan dia meminta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Dia menawarkan makanan itu, meletakkannya di meja di depannya, dan bertanya-tanya apakah dia harus tetap di sana, atau kembali saja ke kamarnya. Tetapi sebelum dia bisa memutuskan, anak itu mulai bergerak ke arah makanan untuk akhirnya menyantap makanan pertamanya. Terharu dia berterima kasih padanya, karena akhirnya mau makan. Kembali ke dapur, dia memberitahu pelayan bahwa anak itu akhirnya makan 5 sendok makanan, bahwa ini benar-benar sebuah kemajuan, dan semua orang merayakannya bersamanya. Mereka mulai merencanakan makanan apa yang harus mereka siapkan untuk makan berikutnya, agar dia bisa mencernanya dengan mudah. Saat makan malam di mansion, semua orang menyadari kalau Celine terlalu bersemangat. Dan sebelum ayahnya bisa berkomentar tentang anak yatim piatu di mansion, Celine memberitahu mereka bahwa untuk pertama kalinya anak itu makan sesuatu, dan meskipun tidak banyak, itu adalah sebuah langkah besar. Setelah hari pertama dia makan, dia mulai makan lebih banyak sedikit demi sedikit, dan kondisinya membaik. Khawatir karena anak itu masih terlihat sangat kurus, dia berpikir mungkin dia bisa memberikan sebagian lemak dari tubuhnya sendiri.
ayahnya ikut senang untuknya dan bertanya mengapa dia belum menghabiskan uang jajannya bulan ini. Celine bilang tidak ada yang menarik perhatiannya dan ayahnya mengingatkannya bahwa di akhir bulan ini mereka akan bertemu dengan pangeran pertama yang akan mengadakan pesta kebun, jadi dia harus mempersiapkan diri untuk acara itu. Adele berkata dia tidak tahu akan memakai apa dan mungkin akan pergi berbelanja minggu depan. Celine membayangkan bahwa hampir semua pakaian akan terlihat bagus di tubuh Adele. Dan tanpa sengaja, dia berkata dengan lantang bahwa dia ingin memilihkan gaun untuk kakaknya. Menyadari dia benar-benar mengatakannya. Dia meminta maaf, tapi Adele sangat senang dan menyuruhnya untuk ikut berbelanja gaun. Terharu karena kakaknya menerima, Celine bilang akan sangat menyenangkan membeli gaun bersamanya. Mungkin hanya Adele yang menyadari bahwa adiknya Celine telah berubah menjadi lebih baik. Di dalam kamar anak laki-laki terkutuk itu, Celine membawakannya makanan sambil menceritakan harinya, terutama tentang bagaimana dia akan pergi berbelanja dengan kakaknya minggu depan dan betapa bahagianya dia. Dan betapa bertekadnya dia untuk menurunkan berat badan agar akhirnya memiliki tubuh yang sehat. Dan mungkin berat badannya sudah sedikit turun selama dia merawat anak laki-laki itu. Dia bertanya, apakah anak itu butuh sesuatu seperti mainan atau buku? Tapi karena dia sepertinya tidak merespon, dia kemudian mencoba bertanya siapa namanya, dan dia hanya menjawab satu kata, Will. Protagonis kita sangat senang karena akhirnya sepertinya ada kemajuan. Setidaknya sekarang dia tahu namanya dan mungkin mereka bisa saling mengenal lebih baik. Sementara itu di istana kerajaan sepertinya Pangeran Louis khawatir apakah Celine akan menghadiri pestanya. Pelayannya berkata bahwa jelas dia akan datang, diundang atau tidak, dan Pangeran Louis bertanya-tanya apakah mungkin itu benar. Bahwa terakhir kali mereka bertemu, dia tampak seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Kecemasan yang indah. Pada hari belanja yang telah lama ditunggu, Celine sangat bersemangat karena sungguh semuanya terlihat sangat cocok untuk adiknya yang bahkan membuatnya bersemangat untuk memilihkan banyak gaun bagi Adele, tokoh utama kita yang memiliki banyak sisa uang, dan memutuskan karena Adele terlihat cocok. Memakai apapun dia berniat menghabiskan semua uangnya untuk pakaian dan aksesori untuk adiknya tersayang. Akan tetapi, meskipun Adele menganggap inisiatif Celine menggemaskan dia juga, memutuskan untuk menawarkan memilihkan sesuatu untuk kakaknya. Lagi pula, mereka berdua akan menghadiri pesta dan harus tampil cantik. Mereka menghabiskan sore itu dengan berbelanja, makan, dan bersenang-senang layaknya sahabat. Di perjalanan pulang, Celine berkata bahwa dia sangat bersenang-senang bersama Adele hari ini, dan bahkan membelikan oleh-oleh kecil untuk Will. Dan dia menyadari betapa akrabnya dia dengan sang adik pada sore itu. Adele yang terharu dan emosional karena akhirnya bisa dekat dengan Celine mulai menangis. Sang tokoh utama menjadi khawatir. Bagaimanapun juga, dia sudah berusaha bersikap baik dan mencoba menjalin hubungan terbaik dengan kakaknya. Tapi kenapa dia menangis? Gadis berambut merah muda itu dengan sangat emosional menjelaskan bahwa dia sangat bahagia bisa menghabiskan saat-saat ini bersama kakaknya dan bahwa dia selalu ingin mereka bisa berteman. Mereka mulai berpelukan sambil menangis dan Celine menyadari betapa menderitanya Adele karena tetap menaruh harapan padanya bahkan setelah semua yang telah dia alami. Perjalanan pulang terasa panjang dan mereka akhirnya menjadi tenang sambil berpegangan tangan. Celine kemudian memutuskan bahwa dia akan menjadi kakak perempuan terbaik yang pernah ada. Sesampainya di rumah, Celine segera menghampiri Will untuk menceritakan semua yang terjadi dan menunjukkan semua hadiah yang dibawanya untuk Will. Pakaian mainan dan bahkan permen semua itu karena dia tidak tahu apa yang mungkin disukai oleh Will. Bocah itu tampaknya tidak menunjukkan banyak reaksi. Bahkan setelah mendengar betapa senangnya Celine saat berbelanja dan bagaimana Celine memikirkannya. Tetapi tiba-tiba dia mengucapkan beberapa patah kata dengan malu-malu berterima kasih atas hadiahnya. 1 bulan kemudian Jenna sedang menata rambut Celine. Dia sekarang adalah pelayan pribadi barunya. Sebelumnya Celine tidak memiliki siapapun untuk posisi itu. Justru karena dia selalu membuat onar dan mengusir semua orang. Tetapi sekarang setelah dia berubah, ayahnya 3 minggu yang lalu memutuskan untuk menugaskan Jenna untuk melayaninya. Dan sepertinya keduanya menjadi sangat akrab setelah sekian lama berlatih. Celine sudah terlihat jauh lebih langsing dari sebelumnya. Tapi dia masih yakin
bisa menjadi lebih baik lagi. Jika dia terus bekerja keras, terutama karena saat dia berada di dekat kakaknya Adele, dia merasa masih jauh dari yang seharusnya. Dalam sebulan terakhir, Celine telah bekerja keras untuk membangun persahabatan dengan Adele dan ibu tirinya. Dan dia selalu minum teh sore di taman kapanpun memungkinkan. Sementara itu, Will terus tinggal di mansion dan sekarang jauh lebih banyak bicara daripada sebelumnya. Meskipun kondisinya terlihat membaik dan Celine terus mengunjunginya setiap hari. Saat dia terlalu memaksakan diri atau berjalan-jalan terlalu jauh, dia masih demam. Jadi, dia lebih banyak tinggal di kamarnya. Meskipun hubungan mereka telah banyak membaik, dia masih belum terbuka tentang masa lalunya. Jadi, biasanya percakapan mereka berkisar tentang kehidupan sehari-hari Celine. Dan dia yang menceritakan kisah-kisah dari hidupnya. Sejak dia menyadari bahwa Will kesulitan dengan pengetahuan umum, dia memutuskan untuk mengajarinya tentang makanan, cara menulis, cara membaca. Dan sekarang, Will mengikutinya kemana-mana. Meskipun beberapa pelayan masih tidak menerimanya dengan baik. Karena pada sore harinya, Celine mengajak Will berjalan-jalan di taman. Saat mereka sampai di sebuah pohon yang penuh dengan jamur, Celine terkesan dengan jumlahnya. Tetapi Will memperingatkannya bahwa jamur-jamur itu, jika dimakan, bisa menyebabkan sesak napas. Celine bertanya dari mana dia tahu hal itu, dan Will mengatakan bahwa dia pernah mencoba memakannya saat kelaparan, dan mengalami gejala tersebut. Hal ini membuat hati Celine sakit, karena kehidupan yang Will jalani sebelum bertemu dengannya jelas sangat keras. Karena itu, dia secara impulsif memeluk Will dan berkata bahwa dia akan melindunginya dari segalanya mulai sekarang. Celine meninggalkan Will di kamarnya dan berpamitan, menjelaskan bahwa dia masih harus pergi berlari sebagai bagian dari rencana dietnya, dan Will bertanya kenapa. Celine mengungkapkan bahwa sebenarnya dia melakukan semua ini karena merasa gemuk. Tapi yang mengejutkan, Will berkata bahwa Celine sudah cukup manis dan tidak perlu menurunkan berat badan. Dia menjadi sangat malu karena belum pernah ada yang mengatakan hal itu padanya, baik bahwa dia itu baik ataupun manis. Dia berterima kasih pada Will dan berkata bahwa meskipun begitu, dia akan terus bekerja keras karena suatu hari nanti dia ingin jatuh cinta dan menemukan pangeran sejatinya. Dia juga memberitahu Will bahwa besok dia tidak akan bisa berkunjung karena akan ada pesta di istana. Tetapi Jenna akan menemaninya seharian, jadi dia harus bersikap baik. Celine menyebutkan lagi bahwa adiknya Adele mungkin akan terlihat sangat menggemaskan besok. Saat itulah Will bertanya apakah dia menyukai Adele dan dia pun setuju. Lagi pula Adele adalah orang yang paling penting dalam hidupnya dan dia pun pamit pergi. Will ditinggalkan sendirian sambil berpikir betapa menyenangkannya jika orang itu adalah dirinya. Pada hari pesta istana, Adele dan Celine terlihat cantik dengan gaun baru mereka. Tetapi Celine sedikit khawatir bahwa reputasinya di kalangan sosial mungkin tidak baik. Beberapa gadis mendekat mencoba untuk berbicara dengan Adele. Tetapi ketika mereka menyadari kehadiran Celine, mereka tidak tampak begitu ramah. Biasanya ketika orang-orang melihatnya ada di sana, mereka bahkan menghindari kontak mata. Karena dia hanya menimbulkan masalah dan memperlakukan Adele dengan buruk. Untuk pertama kalinya, Celine menyadari bahwa dia benar-benar dibenci. Tetapi karena dia adalah putri Duke, tidak ada yang mengatakannya langsung padanya. Karena tidak ingin menimbulkan masalah apapun untuk Adele, dia memutuskan untuk menyingkir. Tetapi sebelum dia sempat pergi, adiknya meraih lengannya dan berkata bahwa dia sangat senang karena mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Semua orang terkejut dengan reaksi Adele, tetapi sebelum ada yang sempat berkata atau berkomentar apapun, pangeran muncul untuk menyapa mereka berdua. Celine terkesan dengan betapa tampannya dia hari ini. Dan ketika menyadari bahwa pangeran sedang menatapnya, dia mulai merasa tidak percaya diri. Mungkin gaun itu tidak cocok untuknya, atau mungkin dia terlihat jelek. Namun, satu-satunya hal yang penting sekarang adalah mencoba memberikan waktu berdua untuk Louis dan Adele. Sebelum dia sempat membuat alasan, Adele mengatakan bahwa ibunya memanggilnya. Dan dengan sopan pamit undur diri dari pangeran, dan Celine mengatakan mereka bisa berbicara dengan leluasa. Pada saat itu, Celine mulai khawatir, mungkin. Adele mengira dia masih memiliki perasaan terhadap pangeran, dan itu bisa merusak seluruh romansa mereka. Pangeran di sisi lain tampaknya tidak terlalu peduli dan bahkan tersenyum. Mengatakan akan sangat menyenangkan bisa berbicara dengan Celine. Dia meraih tangan Celine dan membawanya ke arah taman.
Saat mereka lewat, semua orang dewasa memusatkan perhatian pada mereka berdua yang sedang bersama. Terutama karena riwayat bahwa Celine dulunya terobsesi dengan pangeran. Tetapi sang protagonis hanya khawatir untuk memulai percakapan dengannya, sebagai dirinya sendiri. Orang yang memecah keheningan adalah Louis yang mengatakan bahwa semua orang sangat terkesan dengan perubahan Celine, dan dia bertanya-tanya apa yang membuatnya berubah begitu banyak. Celine berterima kasih padanya dan mengatakan dia benar-benar telah bekerja keras untuk berubah. Dan semua itu terjadi karena dia menyadari bahwa selama ini dia adalah orang yang egois dan mengerikan. Dia sedikit ragu karena bagaimanapun juga, dia tidak bisa benar-benar memberitahukan alasan dia berubah, yaitu karena dia bereinkarnasi ke dalam tubuh Celine. Tapi dia hanya mengatakan bahwa sebelumnya dia terlalu memanfaatkan posisinya sebagai seorang bangsawan untuk melakukan apapun yang dia inginkan dan lebih dari itu. Dia sangat cemburu pada kakaknya yang sempurna. Dia bahkan bertanya pada pangeran, apakah pangeran tidak menganggapnya sebagai orang yang tercela sebelumnya, tapi sekarang dia melakukan yang terbaik untuk tidak menimbulkan masalah lagi. Pangeran mengatakan dia tidak perlu khawatir, karena dia sendiri tidak pernah menganggapnya sebagai masalah. Dia terkejut karena sama seperti Adele, Louis juga orang yang sangat murah hati, dan itu membuatnya ingin mereka berdua berakhir bersama. Louis berkomentar bahwa dalam percakapan dengan Duke, sang Duke menyebutkan bahwa Celine sedang belajar tentang negara dan juga berlatih sihir, bahwa hal itu luar biasa dan terhormat. Celine tersentuh karena dia tidak pernah menyangka ayahnya akan berbicara baik tentangnya dan rasanya dia benar-benar berada di jalan yang benar. Dengan gembira, Celine menyebutkan bahwa berat badannya juga sudah turun banyak, sudah lebih dari 10 kilo, dan pangeran setuju bahwa dia terlihat semakin cantik meskipun dia tahu pangeran hanya mengatakan itu karena basa-basi. Dia berterima kasih padanya. Mereka terus berbicara selama beberapa jam, sampai pangeran mengatakan mereka harus segera kembali ke aula pesta. Tapi dia sangat senang bisa berbicara banyak dengannya. Celine takjub betapa mudahnya berbicara dengannya. Saat mereka berpamitan, pangeran bertanya apakah dia boleh mengunjunginya lagi di mansionnya, dan tentu saja. Dia salah paham mengira pangeran ingin bertemu Adele dan hanya menggunakan ini sebagai alasan. Dia setuju dan mengatakan pangeran bisa datang kapanpun dia mau, kembali bersama kakaknya di perjamuan. Celine merayakannya karena di masa depan sebenarnya Louis lah yang membunuh Celine. Jadi jika dia menjadi temannya, mungkin pangeran tidak akan membunuhnya. Setelah perjamuan beberapa hari kemudian, Celine, Will, dan Adele sedang minum teh. Dan dia khawatir karena dia tidak bisa mendapatkan teman sama sekali selama perjamuan karena kesan orang-orang terhadapnya sangat buruk. Hanya berubah sedikit saja tidak cukup untuk membuat orang lain mendekatinya. Adele menyemangatinya mengatakan bahwa lain kali dia pasti akan bisa berbicara dengan lebih banyak orang dan mendapatkan teman. Bahwa Adele akan melakukan semua yang dia bisa untuk membantunya. Dan Celine berkata, akan sangat menyenangkan jika Will juga bisa mendapatkan teman. Tapi dia bilang, dia tidak butuh teman karena satu-satunya orang yang dia butuhkan adalah Celine. Dia menganggap itu sangat lucu, tapi juga sedikit obsesif. Celine kemudian mengatakan bahwa dia memperlakukan Will seperti adiknya sendiri, dan dia sangat menyayanginya. Sama seperti dia juga menyayangi kakaknya Adele. Adele tersentuh, tapi dia akhirnya mengangkat topik itu dan bertanya apakah Celine dan Pangeran Louis banyak bicara kemarin dan menjadi lebih dekat. Celine melihat ini sebagai kesempatan untuk meluruskan kesalahpahaman. Jadi, dia mengaku pada kakaknya bahwa sebenarnya dia tidak tertarik lagi pada Pangeran Louis, dan Adele tidak perlu mengkhawatirkannya. Hal ini membuat Adele sedikit bingung, karena adiknya dulu sangat terobsesi dengan sang pangeran. Will menjadi penasaran dan bertanya siapa pangeran ini. Dan Celine menjelaskan bahwa dia adalah pangeran pertama negara itu, pewaris takhta, dan bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Jelas-jelas cemburu. Will bertanya, apakah Celine menyukai pangeran itu? Dan dia mencoba menghindari pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa dia dulu menyukainya, tapi sekarang tidak lagi. Beberapa hari telah berlalu dan akhirnya tiba hari di mana Louis akan mengunjungi mansion. Semua pelayan tampak sibuk, mencoba menyiapkan sambutan yang sempurna, tapi Celine adalah yang paling tidak khawatir dengan situasi itu. Karena dia percaya itu tidak ada hubungannya dengan dia dan sepenuhnya urusan Adele.
Dia pergi ke perpustakaan untuk membantu Will, seperti biasa dengan pelajarannya. Dan dia tampaknya berkembang dengan baik. Celine selalu terkesan dengan betapa cepatnya Will mempelajari sesuatu. Dia benar-benar sangat pintar, dan dia sudah terlihat jauh lebih sehat dari sebelumnya. Dia memperhatikan bahwa Will sedang menatap keluar jendela, dan ketika dia memeriksanya, dia melihat sang pangeran yang telah tiba. Will berkomentar bahwa pangeran itu benar-benar berbeda darinya, tapi sebelum percakapan mereka bisa berlanjut. Seorang pelayan mengetuk pintu dengan pesan bahwa Duke telah memerintahkan Celine untuk bergabung dengan pangeran untuk minum teh sore. Dia terkejut, karena Duke belum pernah mengundangnya sebelumnya untuk berpartisipasi. Dan dia berpamitan pada Will. Sebelum dia bisa pergi, Will meraih tangannya dan memintanya untuk tidak pergi. Meskipun Celine meyakinkan Will bahwa dia akan segera kembali, Will hanya melepaskan tangannya. Dan Celine menyadari ini adalah pertama kalinya Will memberontak dan tidak menuruti perkataannya. Dia sebenarnya sangat ingin tinggal, terutama karena Will terlihat seperti anak anjing kecil yang sedih. Dia tidak bisa begitu saja menolak ayahnya, yang adalah seorang duke dan juga sang pangeran negara itu. Sambil memegang lengan Will, dia memberitahunya bahwa tidak ada pilihan lain. Dia benar-benar harus pergi, tapi dia akan segera kembali. Dan ini jelas membuatnya kesal, membuatnya berpikir bahwa Celine pergi hanya karena pangeran. Di ruangan tempat teh disajikan, Celine berusaha sekuat tenaga untuk kembali menemui Will sesegera mungkin. Tapi Pangeran Louis dan Adele terus-menerus mengajaknya bicara. Hal ini membuatnya lebih sulit untuk menyelinap pergi tanpa ketahuan. Akhirnya dia menyadari bahwa menurut novelnya, mereka berdua seharusnya mulai menjalin sebuah hubungan. Atau setidaknya menunjukkan ketertarikan satu sama lain. Tapi yang dia lihat adalah bahwa keduanya benar-benar tertarik padanya. Dan tampaknya tidak membuat banyak kemajuan romantis di antara mereka sendiri. Lelah dengan situasi tersebut, dia berkata bahwa dia benar-benar harus pergi. Karena bingung, pangeran bertanya, apakah Celine ada urusan lain? Dan Adele bertanya apakah dia akan menemui Will. Karena pangeran tidak mengenal. Will Adele menjelaskan bahwa dia adalah seorang anak laki-laki yang ditemukan Celine di hutan. Dan Celine telah merawatnya sejak saat itu. Namun pangeran tidak mengerti mengapa Celine menghabiskan waktunya untuk merawat seseorang yang baru dikenalnya. Bukankah lebih mudah jika meninggalkannya di panti asuhan saja? Celine mencoba menjelaskan bahwa dia merawat Will karena dialah yang membawanya ke mansion. Meskipun Pangeran Louis baik hati, Celine tidak bisa begitu saja memberitahunya bahwa Will terkena kutukan. Karena dia tahu bagaimana reaksi orang-orang terhadap hal itu. Adele mengomentari betapa dekatnya mereka berdua dan memicu rasa penasaran Louis untuk bertemu dengan Will juga. Karena reaksi Will saat dia menyebut Pangeran Louis sebelumnya, Celine benar-benar tidak ingin mereka bertemu dan mencoba mencari alasan dengan mengatakan bahwa dia akan memperkenalkan mereka lain waktu. Seiring berjalannya waktu, Pangeran Louis mulai mengunjungi mansion lebih sering. Bahkan pada hari-hari ketika saudarinya Adele tidak ada di rumah. Setelah sekali lagi berpamitan dengan pangeran, dia mulai bertanya-tanya mengapa pangeran terus-menerus mengunjungi mansion Duke begitu sering. Kepala pelayan yang ada bersamanya pun berkata, mungkin itu karena raja memerintahkannya untuk mencari seorang mempelai wanita. Karena belakangan ini, para bangsawan mendapatkan terlalu banyak kekuasaan. Jadi, dia harus segera menemukan seseorang untuk dinikahi, dan pada akhirnya mewarisi negara. Celine bertanya, apakah Adele bukan mempelai yang dicarinya? Tetapi kepala pelayan setuju bahwa yang terpilih memang akan berasal dari keluarga Duke, meskipun hal itu belum diputuskan. Jadi secara teknis itu belum tentu Adele. Celine yakin kepala pelayan hanya mengatakan itu agar dia tidak perlu mengatakan bahwa Celine bahkan tidak punya kesempatan untuk terpilih. Tapi Celine yang malang dan tidak peka masih belum menyadari bahwa pangeran sebenarnya menyukainya. Di suatu sore yang tenang bersama Will, Celine berkomentar betapa menyenangkannya membaca buku. Dengan damai di sore hari, sesuatu yang sudah lama tidak dilakukannya. Will menjawab bahwa itu karena ada seseorang yang menyebalkan terlalu sering berkunjung. Dan Celine menyadari bahwa sejak pangeran mulai berkunjung, Will menjadi semakin menempel padanya, seperti bayangan yang membuat segalanya menjadi lebih sulit. Karena dia sama sekali tidak mau berbicara dengan Jenna atau Adele, hanya dengan Celine. Meskipun Celine ingin Will berinteraksi dengan orang lain, dia tidak mau memaksanya melakukan itu di luar kehendaknya. Jadi, dia memutuskan untuk melakukannya secara perlahan.
mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dan menyadari betapa besarnya bunga-bunga yang sudah tumbuh, mungkin karena datangnya musim semi. Berpikir bahwa mungkin Will sangat menyukai bunga dan siapa tahu, mungkin bahkan menjadi tukang kebun di mansion ini di masa depan. Celine bertanya apa yang dia sukai. Dan dia hanya menjawab Celine. Sedikit malu karena bukan itu yang sebenarnya dia tanyakan, dia menjawab bahwa dia juga sangat menyukainya. Sepertinya protagonis kita akhirnya mulai menunjukkan sisi obsesifnya. Dan dia memberitahu Celine bahwa karena dia sangat menyukainya, dia juga ingin menjadi nomor satu baginya. Celine yang berhati murni bahkan menjadi bingung dengan pernyataan ini. Dan berpikir bahwa dia tidak bisa membuat peringkat orang-orang yang dia cintai dan seberapa besar rasa cintanya pada masing-masing. Jadi, dia tidak yakin bagaimana harus menanggapinya. Dia hanya mengatakan bahwa Will dan Adele adalah nomor satu baginya. Tetapi dilihat dari ekspresinya, bukan itu yang sebenarnya ingin dia dengar. Saat mereka mulai kembali ke mansion, Will tiba-tiba berhenti dan Celine menjadi bingung. Sampai dia melihat pangeran tepat di depan. Dia bahkan tidak tahu pangeran akan datang. Ayahnya menjelaskan bahwa hari ini dia ada pertemuan di istana dengan pangeran. Dia hanya mengajaknya untuk menghabiskan sore di rumah mereka. Melihat anak laki-laki di samping Celine, Louis bertanya, apakah ini Will yang terkenal yang selalu dia bicarakan? Sang pangeran mencoba berbicara dengan Will, tetapi Will sama sekali mengabaikannya dan bahkan memberinya tatapan menghina. Merasakan permusuhan itu, Celine mencoba menengahi agar keadaan tidak menjadi lebih buruk. Dia mencoba mengalihkannya dengan mengatakan Will sangat pemalu, tetapi sang pangeran berkata bahwa dialah yang salah. Lagi pula, dia muncul tiba-tiba tanpa peringatan. Celine pun merasakan Will mencengkeram lengan bajunya dan gemetar. Celine meminta maaf dan mengatakan bahwa Will sedang tidak enak badan lalu pamit pergi. Di lorong mansion, Celine mencoba memahami apa yang sedang dialami Will, tetapi Will tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa memikirkan orang-orang yang membencinya, orang-orang yang menelantarkannya hingga sekarang, dan bagaimana dia tidak bisa memaafkan mereka semua. Sambil memeluknya, Celine mencoba menenangkannya. Khawatir ada sesuatu yang memicu semua trauma yang dideritanya seumur hidup. Dan setelah beberapa jam menangis, dia akhirnya berhenti dan menatap Celine. Celine bertanya apakah dia sudah merasa lebih baik sekarang, dan Will hanya mengangguk, bertekad untuk membantunya. Celine berkata bahwa mulai sekarang dia akan melakukan segalanya yang dia bisa untuk menghapus semua kenangan sedih yang Will miliki. Senang dengan kata-kata Celine. Will bertanya apakah itu berarti Celine akan tinggal bersamanya selamanya, dan dia pun sadar. Will mungkin merasakan ketakutan akan ditinggalkan karena dia memang pernah ditelantarkan. Karena Celine tahu persis bagaimana rasanya. Perasaan itu dia berkata tidak akan meninggalkannya, dan bahwa mereka akan hidup bersama. Anak kecil itu hanya mengatakan itu adalah janji sambil memeluknya. Di pagi hari, Jenna sedang membantu Celine menata rambutnya dan berkomentar betapa indahnya mata Celine, matanya tampak bersinar. Celine berterima kasih padanya dan senang karena semuanya berjalan lancar, sangat berbeda dari masa lalunya. Celine berkomentar bahwa mata Jenna juga indah karena warnanya yang keemasan. Jenna menjelaskan bahwa warna mata Pangeran Louis adalah emas dan menambahkan bahwa itu adalah warna khusus yang hanya dimiliki oleh bangsawan. Celine di sisi lain lebih menyukai mata hitam, karena mengingatkannya pada kehidupan masa lalunya. Mata itu membawa rasa nostalgia, menyelesaikan rutinitas hariannya, yaitu belajar dan berlatih sihir. Celine sangat menghargai waktu luangnya, yang dihabiskan bersama Will dan Adele. Dia menyadari hari-hari yang damai ini sungguh menyenangkan, dan dia berharap hari-hari itu bisa terus seperti ini. Namun, seperti yang tertulis dalam cerita, di masa depan sang protagonis akan mendapat masalah dengan si penjahat. Itulah mengapa dia harus mengawasi si penjahat karena dia adalah pangeran kedua. Dan juga bos terakhir dari novel yang terlahir dengan sebuah kutukan. Pangeran kedua diperintahkan untuk dibunuh oleh ayahnya sendiri, sang raja, tetapi dengan bantuan pengasuhnya, dia berhasil melarikan diri. Namun, dia mungkin menjalani kehidupan yang sangat sulit setelah itu. Sangat berbeda dari pangeran pertama Louis yang dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang. Karena masa lalu itu di dalam novel pangeran kedua mencoba membunuh seluruh keluarga kerajaan, termasuk pangeran Louis. Dia bahkan mengerti kebencian yang pasti dirasakan pangeran kedua terhadap keluarganya.
Bagaimanapun, merekalah yang telah menelantarkannya, tetapi dia tahu bahwa sama seperti di dalam novel. Jika pangeran kedua berani menyerang mereka, kekuatan pahlawan milik Louis dan kekuatan suci milik Adele akan cukup untuk mengalahkannya dan menyelamatkan semua orang pada akhirnya. Itulah mengapa dia tidak terlalu khawatir tentang mereka. Dalam kasus ini, karena di dalam novel satu-satunya yang mati adalah Celine. Jadi, dia perlu mengkhawatirkan hidupnya sendiri. Celine bertanya-tanya, kutukan pangeran kedua ini sebenarnya seperti apa? Apakah mirip dengan yang dimiliki Will? Mungkin dia lebih menderita, mungkin lebih ringan dari Will. Dia kemudian memutuskan untuk bertanya pada Will, bagaimana perasaannya akhir-akhir ini, dan Will hanya menjawab bahwa dia baik-baik saja. Tapi karena Will ragu-ragu, dia bertanya-tanya apakah Will menyembunyikan sesuatu. Dan Will berjanji bahwa dia benar-benar baik-baik saja, bahwa dia tidak menyembunyikan apapun darinya. Setelah kembali ke mansion, mereka mengucapkan selamat tinggal. Dan Will berkata dia lelah dan akan tidur. Sementara itu, Adele dan Celine memutuskan untuk bermain kartu sebelum makan malam. Sendirian di kamarnya Will, sama sekali tidak terlihat baik-baik saja. Dan bahkan sepertinya kutukannya semakin parah. Keesokan harinya, Celine sedang mengagumi dirinya di cermin. Sampai dia menyadari kepala pelayan melihat semuanya, dan dia bertanya apa yang sedang Celine lakukan. Karena malu, dia bilang dia hanya sedang mengagumi dirinya sendiri. Karena baru-baru ini berat badannya turun drastis. Jadi, dia sedang melihat bagaimana tubuhnya telah berubah. Sejak dia membuat rencana ini, tidak ada satu hari pun yang dia lewatkan dia telah berolahraga setiap hari. Bahkan, di hari-hari tersibuknya, dia berhasil menemukan waktu di sela-sela pelajaran dan latihan sihir. Dia juga belajar untuk makan lebih sedikit demi mengatur pola makannya dan mengurangi nafsu makannya. Bahkan dengan semua usaha itu, dia masih percaya. Dia perlu menurunkan berat badan sedikit lagi, karena di sebelah Adele, dia masih terlihat sedikit lebih gemuk. Celine bertanya pada kepala pelayan, apakah dia tahu tips untuk menurunkan berat badan. Dan dia berkata bahwa akhir-akhir ini, orang-orang membicarakan tentang berkuda atau latihan pedang sebagai latihan yang membakar banyak lemak. Keesokan harinya, Celine akhirnya mengadakan pesta teh pertamanya karena dia telah menyebutkan kepada ibu tirinya bahwa dia ingin mencari teman baru. Disarankan agar dia mengadakan pesta teh untuk para nona muda seusianya. Karena ibu tirinya yang memilih para tamu Celine tidak terlalu nyaman. Dan para gadis itu juga tampaknya tidak tertarik untuk berbicara. Dia mencoba mengerti bahwa itu karena masa lalu Celine, tapi dia yakin dia sudah banyak berubah. Jadi mungkin sesuatu akan berubah. Untungnya, Adele ada di sana untuk menyelamatkan percakapan dan mulai berbicara tentang betapa lezatnya makanan manis yang ada dan bagaimana saudarinya selalu berusaha sebaik mungkin untuk membuat semua orang merasa diterima. Semua ini hanya untuk membantu para gadis lebih banyak berinteraksi dengan Celine. Seorang bangsawan yang ramah bertanya, apakah Celine akhirnya berdamai dengan Adele? Dia adalah Nona Wilhelmina, putri seorang markis. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu aneh, karena Celine dulu sering menjelek-jelekan dan mengejek Adele. Di depan semua orang, Celine mencoba mengakhiri topik itu untuk selamanya. Mengatakan bahwa dialah yang meminta maaf kepada Adele atas semua yang telah dia lakukan. Dan itulah mengapa mereka berteman sekarang. Apa yang membuat mereka terpisah sebelumnya? Hanyalah kecemburuan Celine terhadap saudarinya yang membuatnya melakukan hal-hal buruk. Karena saudarinya berhasil memaafkannya, bahkan setelah semuanya, Celine berkomitmen untuk menjadi orang yang lebih baik. Mengejutkan semua orang, Wilhelmina berkata bahwa jika Adele saja memaafkan Celine, siapa dia untuk menghakimi, dan dia memakan kue manis pertama, sambil mengatakan itu enak. Hal itu membuat para gadis lain juga mulai makan, dan membicarakan betapa lezatnya semuanya, dan akhirnya pesta teh menjadi meriah dan akrab. Di akhir hari itu, Celine memutuskan untuk berterima kasih kepada Wilhelmina karena telah membantu yang lain menjadi lebih akrab dan bertanya apakah dia bisa menjadi temannya. Wilhelmina hanya tersenyum dan berkata, tentu saja mereka bisa berteman dan bahwa dia akan lebih sering berkunjung mulai sekarang. Saat makan malam, Celine dengan gembira memberitahu orang tuanya bahwa dia akhirnya mendapatkan teman pertamanya. Dan tentu saja itu semua berkat Adele, sepertinya keadaan mulai membaik. Bahkan ayahnya terkesan dengan nilai-nilainya dan dengan pujian dari para gurunya. Will juga sudah mulai bekerja untuk membantu, dan selama sebulan terakhir, dia sesekali membantu tukang kebun, dan bahkan tukang kebun itu memuji betapa Will sangat membantu.
Tentu saja, dia melakukan segalanya untuk menyenangkan Celine, orang yang paling dia sukai. Sementara itu, protagonis kita semakin bersyukur karena telah bereinkarnasi ke dalam tubuh yang sehat, belajar cara mendapatkan teman baru, dan merasakan kasih sayang keluarga, tapi tentu saja, ini tidak akan bertahan selamanya. Beberapa hari kemudian, Adele sedang mengagumi bunga yang dia terima dari Will. Karena itu adalah hadiah pertama yang pernah Will berikan padanya. Dia bahkan menyiapkan mantra yang kuat untuk mengawetkan bunga itu lebih lama. Melihat betapa bahagianya dia, Will bertanya apakah dia akan lebih bahagia jika Will memberinya lebih banyak hadiah. Dan dia menjawab bahwa meskipun hadiah memang membuatnya senang, hal yang akan membuatnya lebih bahagia adalah melihat Will hidup bahagia dan sehat. Dia pun terdiam. Dengan ekspresi yang agak bingung, Celine memperhatikan reaksinya dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dia hanya memegang lengannya dan berkata itu bukan apa-apa. Namun, dia menyadari bahwa akhir-akhir ini Will bersikap sedikit berbeda dari biasanya. Dia terus-menerus berkata kalau dia baik-baik saja, tapi porsi makannya semakin berkurang. Yang menarik ada hari lain, ketika dia menolak untuk diperiksa oleh dokter, dan karena Celine tidak ingin memaksanya, dia membiarkannya. Tapi karena akhir-akhir ini dia bersikap seperti ini, dia bertanya-tanya apakah mungkin akan lebih baik jika meminta dokter untuk memeriksanya lagi. Melanjutkan latihan sihirnya, sang protagonis menyadari bahwa tubuh Celine memiliki potensi sihir yang sangat baik dan bahkan menyedihkan saat menyadari bahwa selama di novel, Celine tidak pernah mengeksplorasi sisi itu. Itu bisa dibilang bakat yang terbuang sia-sia, yang mana karena dia bereinkarnasi ke dalam tubuh ini, akhirnya bisa dimanfaatkan. Di novel ini, hanya 30% dari populasi dunia yang bisa mengendalikan sihir dan ada 4 elemen dasar: api, air, angin, dan tanah. Setiap orang memiliki kecocokannya masing-masing, dan untuk memulai latihan sihir penting untuk mengetahui keahlian khusus seseorang. Karena Celine sudah mempelajari sihir air, dan api gurunya menawarkan untuk mengajarinya sihir tanah hari ini. Hal itu membuatnya bersemangat, karena mungkin dengan sihir itu, dia bisa lebih banyak membantu Will. Tetapi, bahkan setelah beberapa kali mencoba, dia menyadari bahwa dia tidak cocok dengan sihir tanah. Merasa kesal, dia menemukan sebuah petak bunga dan salah satu bunganya terlihat seperti akan segera layu. Dia kemudian mencoba untuk melihat apakah dia bisa menggunakan sedikit sihir untuk menyegarkan kembali bunga itu. Tetapi saat dia mencobanya, sebuah cahaya muncul di belakang bunga itu, meskipun penampilannya tidak berubah. Namun tak lama kemudian bunga itu mulai berubah dan kembali ke bentuk aslinya. Dia bertanya pada gurunya apa itu tadi. Terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan, Celine dia hanya menjawab bahwa mereka harus mengakhiri latihan hari ini dan pergi dengan cepat membuat Celine bingung. Kemudian Celine dipanggil oleh ayahnya ke ruangannya. Dia sedikit gugup karena saat ayahnya memanggilnya tiba-tiba seperti itu, dia takut telah melakukan kesalahan. Namun sebelum memasuki ruangan ayahnya, dia bertemu dengan Adele di lorong, yang mengatakan bahwa dia sangat bahagia untuk Celine, karena ayah mereka berkomentar kepada para pelayan, bahwa hari ini akan menjadi hari perayaan. Karena tidak mengerti apa-apa, Celine akhirnya masuk ke ruang kerja ayahnya di mana guru sihirnya, kepala pelayan, dan sang Duke hadir. Setelah hening sejenak, ayahnya akhirnya berbicara. Dia mengatakan sepertinya Celine telah membangkitkan kekuatan sang dewi. Karena sore ini dia berhasil menyegarkan kembali bunga yang sudah layu, dan itu adalah sejenis sihir penyembuhan, dan sihir ini biasanya termasuk dalam kekuatan sang dewi. Celine menyela ayahnya dan mengatakan pasti ada suatu kesalahan, karena dia tidak memiliki kekuatan sang dewi. Jelas Celine ingat bahwa di dalam novel, orang yang memiliki kekuatan sang dewi adalah saudara perempuannya Adele. Dan tidak mungkin penjahat dalam novel memiliki kekuatan itu. Ayahnya hanya mengabaikannya dan meminta gurunya untuk membawa kristal yang digelapkan. Dia mendekati Celine dan memintanya untuk memfokuskan energinya ke dalam kristal itu. Saat dia mendekati kristal tersebut, kristal itu bersinar dan langsung berubah menjadi warna biru muda. Semua orang terkesan, dan sang guru menjelaskan bahwa kristal itu telah diselimuti energi gelap dan Celine berhasil memurnikannya. Dengan begitu terkonfirmasi bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan sang dewi. Karena tidak ada jenis sihir lain yang bisa melakukan itu, Celine masih belum bisa merespon. Dia hanya terkejut saat mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan sang dewi.
Ini berbeda dari yang terjadi di novel, tetapi saat dia sedang pulih dari keterkejutannya. Ayahnya berkata bahwa dia sangat bangga, tetapi dia tidak menyangka kekuatan sang dewi ada di dalam dirinya. Tetapi ini adalah sebuah kehormatan dan harus dirayakan di seluruh negeri. Satu-satunya hal yang bisa dipikirkan oleh gadis malang itu adalah bagaimana ini akan mengubah ceritanya. Apakah semua ini terjadi karena dia adalah penjahat yang mengubah perilakunya dan menjadi orang baik? Apa yang akan terjadi pada Adele jika dia tidak memiliki kekuatan sang dewi dan Pangeran Louis? Siapa yang akan melawan penjahatnya sekarang? Bagaimana dia harus menghadapi cerita ini sekarang? Untuk melengkapi pusaran informasi dan pertanyaan bagi Celine ini, ayahnya mengatakan bahwa dia sekarang akan secara resmi menjadi tunangan Pangeran Louis karena kekuatan sang dewi sangat berharga dan istimewa. Raja pasti akan memilihnya sebagai calon istri putra mahkota. Dan dilihat dari perilaku Celine, akhir-akhir ini dia pasti akan bisa memenuhi peran itu. Ini jelas bukan yang telah Celine usahakan dengan susah payah. Sama sekali, dia tidak ingin merusak romansa antara para protagonis utama novel. Dan sekarang, dengan menjadi tunangan Pangeran Louis, bagaimana dia dan Adele bisa jatuh cinta dan bersama selamanya. Keesokan siangnya, Celine dan Will berada di perpustakaan untuk membaca. Tetapi Celine tampak lebih tidak fokus dari biasanya sejak malam sebelumnya. Mereka bahkan mengadakan makan malam perayaan karena dia telah membangkitkan kekuatan sang dewi. Itu adalah pertama kalinya dia melihat ayahnya begitu bahagia, karena Uskup Agung akan kembali dari perjalanannya ke luar negeri dalam 2 minggu. Dia akan secara resmi mengonfirmasi kekuatan itu, dan jika itu benar-benar terkonfirmasi, segalanya dalam hidup Celine akan berubah. Bahkan setelah berita itu, dia mencoba beberapa hal. Dia jatuh melukai lututnya dan bisa menyembuhkannya. Jadi sepertinya dia benar-benar memiliki semacam kekuatan penyembuhan. Bagaimana bisa sebuah novel membuat penjahatnya mendapatkan kekuatan pahlawan wanita? Semuanya menjadi sangat membingungkan. Dan masa depan bahagia Adele sekarang tampaknya semakin menjauh saat dia mempertanyakan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara membantu Adele mendapatkan akhir bahagianya. Will menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya padanya apa yang sedang terjadi. Sepertinya Celine belum siap menceritakan semua yang terjadi pada Will dan hanya mengalihkan pembicaraan. Pada saat itu dia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Kemungkinan karena kutukan itu dan dia juga menyembunyikan sesuatu darinya. Mengalihkan pembicaraan dan berkata, dia hanya lapar di sore hari. Celine, Adele, dan Louis sedang minum teh dan Louis berkomentar bahwa dia mendengar tentang kekuatan dewi milik Celine. Adele terlihat sangat antusias untuk kakaknya. Tapi Celine yang masih berharap semua ini hanya salah paham berkata bahwa ini mungkin hanya sebuah kesalahan. Dan itu bukanlah kekuatan dewi yang sesungguhnya. Tentu saja mereka berdua tidak yakin dengan alasan kecil ini karena dia berhasil membuat bunga mekar lagi. Dan juga berhasil memurnikan kristal terkutuk itu jelas bukan sebuah kesalahan. Untuk lebih memahami apa yang terjadi, Celine bertanya pada Louis. Apakah dia tahu bagaimana seseorang dipilih oleh sang dewi untuk menerima kekuatannya? Dan dia menjawab bahwa legendanya adalah seseorang dengan darah bangsawan dan jumlah sihir yang besar, yang memiliki hati yang indah dan disayangi oleh sang dewi akan terpilih. Di saat itulah dia menyadari bahwa dialah yang merusak segalanya, karena keluarganya selalu dikenal, karena memiliki kekuatan sihir dalam jumlah besar, dan karena dia membuat perubahan radikal dalam hidupnya. Dan perilakunya yang membuatnya menjadi seseorang dengan hati yang indah. Tapi mungkin hati adiknya bahkan lebih indah dari miliknya. Dan mungkin saja sang dewi juga akan menyayangi adiknya. Dia bertanya pada Pangeran Louis, apakah mungkin saja sang dewi bisa memberikan kekuatannya kepada 2 orang, bukan hanya 1. Dia berkata bahwa biasanya itu tidak mungkin, tetapi dalam sejarah ada beberapa laporan tentang beberapa orang yang muncul dengan kekuatan dewi. Jadi itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Dan itu hanya 1 kasus yang tercatat. Hal itu mengisi protagonis kita dengan harapan bahwa mungkin dia dan Adele sama-sama memiliki kekuatan dewi dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi dia khawatir jika itu akan memakan waktu terlalu lama karena jika dia menikah dengan Pangeran Louis, bagaimana Adele nantinya akan mengambil tempat yang seharusnya menjadi miliknya Adele hanya berdiri dan berkata. Dia akan mengambilkan manisan favorit kakaknya dan pergi meninggalkan Celine dan Louis berdua di meja. Berpikir bahwa mungkin situasi ini sedikit canggung karena jelas Louis tahu dia adalah calon tunangannya.
Dia yakin bahwa Louis mungkin lebih menyukai Adele, bukan dirinya. Louis pun memutuskan untuk memecah keheningan dan bertanya apakah wanita itu mau pergi bersamanya di akhir pekan. Dia merasa hal itu agak aneh, tapi karena tidak bisa menolak undangan sang pangeran, dia menerimanya. Kemudian di kamarnya dia dan Adele sedang mengobrol. Dan ketika Celine menyebutkan bahwa pangeran mengundangnya keluar untuk akhir pekan, Adele berkomentar bahwa itu mungkin sebuah kencan karena di kehidupan sebelumnya dia tidak pernah berinteraksi dengan lawan jenis, apalagi memiliki hubungan romantis. Dia tidak menyadari bahwa dari semua tanda yang ada itu benar-benar terlihat seperti kencan. Bahkan kakaknya tampak sedikit khawatir karena sepertinya Pangeran Louis jatuh cinta pada Celine. Tapi hati Celine telah berubah dan tidak lagi menyukai pangeran seperti dulu. Celine akhirnya memutuskan untuk bertanya pada kakaknya apa yang sebenarnya dia rasakan terhadap Pangeran Louis. Tapi yang mengejutkannya, kakaknya berkata bahwa dia tidak merasakan apa-apa sama sekali padanya. Karena bingung, Celine berpikir bahwa di dalam novel pada titik ini, mereka seharusnya sudah saling jatuh cinta. Mungkinkah ini berubah karena dirinya telah berubah dan sama sekali tidak terguncang oleh pertanyaan-pertanyaan itu? Kakaknya hanya fokus memilihkan gaun untuk Celine agar terlihat cantik di kencannya. Keesokan harinya, di kediaman Marquis Foraislin sedang berbicara dengan Wilhelmina. Yang sama seperti kakaknya juga yakin bahwa Pangeran Louis mengajak Celine berkencan, terutama karena dia percaya Pangeran Louis bukanlah tipe orang yang akan mengundang seorang nona muda tanpa alasan. Itu adalah pertama kalinya Celine minum teh dengan putri sang markis. Sejak mereka menjadi teman dan Celine sangat gugup. Tetapi Wilhelmina adalah orang dengan kepribadian yang menyegarkan dan santai. Sehingga percakapan menjadi lebih mudah dari yang dia bayangkan. Wilhelmina memperhatikan keraguan Celine dan bertanya apakah dia tidak merasa terhormat untuk pergi berkencan dengan pangeran. Tetapi sang protagonis hanya bisa menjawab bahwa dia percaya ada seseorang yang lebih cocok darinya, sambil berpikir bahwa pangeran seharusnya mengajak kakaknya Adele, dan bukan dirinya. Celine menambahkan bahwa dia tahu itu sulit dalam posisinya, tapi impiannya adalah menikah dengan seseorang karena cinta dan memiliki pernikahan yang normal dan sederhana. Wilhelmina terkejut melihat sisi Celine yang ini, dan berkomentar bahwa dia lebih imut dari yang dibayangkannya. Meskipun para bangsawan biasanya menikah karena alasan politik, memang ada beberapa yang menikah murni karena cinta. Jadi mungkin saja Celine bisa melakukan hal yang sama, terutama karena ayahnya sendiri adalah salah satu dari kasus tersebut. Tepat setelah istri pertama Duke meninggal saat melahirkan, dia jatuh cinta pada istrinya yang sekarang ibu Celine dan lahirlah Adele. Itulah sebabnya Celine tidak menyukai mereka. Wilhelmina berkata, dia akan mendukung temannya untuk menemukan seseorang yang dia cintai dan menikah. Sepertinya keduanya menjadi jauh lebih dekat hari itu. Akhirnya hari kencan pun tiba. Celine jelas terlihat gugup saat pelayannya membantunya bersiap-siap. Setelah selesai, Jenna mengatakan betapa cantiknya penampilan Celine. Tetapi sang protagonis hanya meminta Jenna untuk mengikuti rencana segera setelah Will lengah. Beberapa hari yang lalu, karena khawatir dengan kesehatan Will, Celine memanggil dokter 2 kali. Tetapi Will menolak untuk diperiksa dan hanya mengurung diri di kamarnya. Dan itulah sebabnya hari ini dia membutuhkan dokter untuk memeriksanya. Karena dia menjadi sangat khawatir tentang kesehatannya dan apakah kutukannya semakin parah. Dia sangat ingin berada di sisinya saat ini, tetapi rasa khawatirnya membuatnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi itu harus dilakukan hari ini. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Jenna dan pergi untuk kekencannya. Kemudian, Louis dan Celine sedang makan malam sambil membicarakan opera luar biasa yang mereka baru saja tonton. Pangeran Louis datang menjemputnya dijemputnya di mansion. Mereka menonton opera di teater dan sekarang mereka sedang makan malam di restoran mewah. Pangeran itu jelas seorang pria sejati dan berkat perhatiannya yang cermat pada detail, Celine berhasil sangat menikmati waktunya. Louis bertanya, apakah Celine siap untuk hari ujian di kuil yang akan terjadi dalam 2 hari. Celine berkata, dia sedikit gugup karena belum menggunakan kekuatan Dewi sejak ujian terakhir. Tetapi kenyataannya mulai besok Celine akan tinggal di kuil untuk menguji kekuatannya. Dan itulah sebabnya dia berusaha sekuat tenaga untuk berpura-pura tidak mampu menggunakan kekuatan Dewi, tetapi mungkin itu tidak akan cukup untuk menipu Uskup Agung.
karena dia terkenal dengan kekuatan spesialnya, dan itu membuatnya sangat gugup karena dia tidak tahu bagaimana cara menghindari situasi ini. Dia bahkan meneliti lebih jauh tentang kekuatan sang dewi. Tetapi yang bisa dia temukan hanyalah bahwa kekuatan itu dapat memurnikan sihir hitam dan menyembuhkan luka. Sihir penyembuhan itu tampaknya hanya dapat digunakan dengan mengalirkan mana sambil berdoa agar luka-luka tersebut sembuh. Louis menyela lamunannya bertanya, apakah Celine ingin roti lagi? Tetapi dia menolak mengatakan dia masih diet. Pada saat itu, Louis berkata persis seperti Will bahwa Celine sudah imut apa adanya dan tidak perlu diet. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa mereka sebenarnya terlihat cukup mirip dalam penampilan, meskipun warna rambut dan mata mereka bisa dibilang berlawanan. Celine berterima kasih padanya, tapi dia masih percaya. Louis hanya mengatakan itu karena basa-basi karena sang pangeran ingin menjadi seorang pria sejati. Dia lebih memilih untuk tidak bersama Celine terlalu larut agar Duke tidak merasa terganggu, dan memutuskan untuk berpamitan. Tetapi sebelum Celine masuk ke dalam kereta kuda, dia melihat seorang anak laki-laki jatuh dan menangis di jalan. Dengan cepat dia menghampiri untuk menanyakan apakah anak itu baik-baik saja, dan melihat lututnya tergores. Dia melihat sekeliling dan ya teman-teman, protagonis kita tampaknya lebih lambat dari yang kita bayangkan. Dia begitu saja memutuskan untuk menyembuhkan luka anak itu dengan kekuatan Dewi. Ya ampun, dia memberitahu anak laki-laki yang terkesan itu bahwa ini adalah rahasia dan dia tidak boleh memberitahukannya kepada siapapun. Dari kejauhan Louis memperhatikan kebaikan hati Celine sudah terlihat sangat terpikat. Setibanya di mansion, Pangeran Louis membantu Celine turun dari kereta kuda dan berterima kasih padanya karena telah pergi bersamanya hari ini. Katanya hari ini sangat menyenangkan dan jika Celine mengizinkan dia ingin mengajaknya pergi lagi. Celine juga sangat menikmati kencan itu, dan meskipun dia tidak ingin menempuh jalan itu, dengan pangeran dia tidak bisa menolaknya. Si naif ini bahkan melihat kereta kuda itu pergi, sambil berpikir betapa baiknya Louis, dan bahwa dia seharusnya jatuh cinta saja pada Adele. Oh Celine, tapi dunia yang penuh warna itu berakhir saat dia masuk ke dalam rumah. Adele berlari sambil menangis ke arah Celine, mengatakan sesuatu telah terjadi pada Will. Dia berlari ke kamar untuk melihat, dan tampaknya kutukan itu telah kembali, dan dia sekali lagi tertidur lelap, menderita kesakitan dan demam. Dokter menjelaskan bahwa meskipun dia tampak baik-baik saja, di hari-hari lain sangat sulit untuk memprediksi perkembangan sebuah kutukan, terutama yang sekuat milik Will. Dia mungkin telah menderita dalam diam, seiring gejalanya yang semakin parah. Celine bertanya apakah mungkin untuk membuatnya membaik lagi jika dia membeli lebih banyak air suci. Tetapi dokter mengatakan air suci hanya akan meringankan gejalanya, dan dengan kutukan yang memburuk seperti ini, dia tidak yakin itu akan banyak berpengaruh. Dia mungkin berpikir tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Celine panik takut akan apa yang mungkin terjadi pada Will, dan sungguh mengesankan bahwa dengan anak laki-laki yang lututnya tergores, dia tidak berpikir dua kali untuk menggunakan kekuatannya. Tetapi dengan Will, dia seolah lupa bahwa dia memiliki kekuatan pemurnian dan penyembuhan setelah seharian. Sejak Will memasuki tahap kutukan yang memburuk, kondisinya benar-benar menjadi lebih parah. Dan dia tampaknya semakin menderita setiap harinya. Meskipun dokter mengatakan itu tidak akan berhasil, Celine tetap mencoba memberinya air suci lagi, tapi itu benar-benar tidak berhasil. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, dia teringat kata-kata dokter kemarin. Kutukan bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan, jadi tolong jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Tapi Celine tidak bisa begitu saja menyerah, terutama karena Will telah menderita dalam diam. Entah sudah berapa lama, dan hatinya hancur karena tidak bisa membantunya. Jenna masuk ke kamar mengatakan bahwa Celine harus pergi ke kuil. Besok jadi Duke memintanya untuk bersiap-siap, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan karena Celine belum makan apa-apa sejak kemarin, Jenna juga sangat khawatir. Meskipun sang protagonis tahu, tidak ada yang bisa dia lakukan hanya dengan duduk di sisi Will. Dia sama sekali tidak ingin meninggalkannya, bahkan untuk sesaat pun. Jenna menyadari hal ini, mengatakan akan membawakan buku-buku tentang kuil yang perlu Celine baca untuk besok, dan juga beberapa makanan ringan untuknya. Dan sang protagonis berterima kasih pada pelayannya atas kebaikannya. Kemudian saat membaca buku-buku itu, dia menyadari ada banyak sekali aturan di kuil, cara menyapa orang, cara berjalan, dan lain sebagainya, sampai dia menemukan sesuatu yang lebih menarik.
Buku itu mengatakan bahwa kekuatan sang dewi menyelamatkan nyawa raja pertama. Raja itu telah dikutuk oleh seekor naga dan hanya kekuatan sang dewi yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya Selene menyadari bahwa kekuatan sang dewi bisa menyembuhkan kutukan. Tapi meskipun dia membaca semuanya, buku itu tidak menjelaskan secara pasti bagaimana cara menggunakan kekuatan tersebut. Jadi, dia memutuskan akan mencoba mencari tahu dalam praktiknya. Pertama, dia memegang tangan Will dan memutuskan untuk mencoba metode penyembuhan berdoa agar kutukan itu menghilang, sambil membiarkan mananya mengalir. Begitu dia mencoba, tubuhnya bersinar, dan dia mulai merasakan sakit dan suhu tubuhnya meningkat. Sepertinya inilah yang dirasakan Will selama ini. Hal ini membuat Selene semakin bertekad untuk menarik Will keluar dari penderitaan itu, dan terus menggunakan kekuatannya sampai kutukan itu hilang sepenuhnya. Dia menyadari bahwa sedikit demi sedikit Will menjadi lebih tenang, dan kutukan itu tampaknya perlahan-lahan berkurang, tapi dia takut mananya. Dan sihirnya tidak akan bertahan lebih lama lagi, karena dia bahkan belum belajar cara menggunakan kekuatannya dengan benar. Selene mengingat semua momennya bersama Will, dan terus melakukan yang terbaik untuk menyembuhkannya, karena yang paling dia inginkan adalah agar Will bahagia. Sang protagonis terbangun di tempat tidur dengan rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Adele dan Jenna ada di dekatnya khawatir jika Selene baik-baik saja. Dia mungkin pingsan karena menggunakan terlalu banyak kekuatan dan mana sekaligus. Dia segera bangkit khawatir di mana Will berada, dan kakaknya berkata kalau Will baik-baik saja. Gejala kutukannya telah berkurang, tapi dia masih tidur. Hal itu membuat Selene sangat lega. Tapi kakaknya jelas-jelas marah dengan kecerobohan sang protagonis, karena dia menggunakan kekuatannya sampai pingsan dan itu sangat berbahaya. Selene meminta maaf dan mengerti kekhawatiran kakaknya. Bahkan guru sihirnya telah memperingatkannya tentang konsekuensi dari menghabiskan seluruh mananya sekaligus. Adele menjelaskan bahwa dia tidak memberitahu siapapun tentang kondisi Selene atau bahkan Will, bahkan ayah mereka. Takut ayahnya akan melakukan sesuatu pada Will. Hal ini membuat Selene terharu melihat betapa kakaknya benar-benar luar biasa, dan baik hati dia bahkan bertindak di belakang punggung Duke untuk memastikan tidak ada yang akan menanggung akibatnya. Kakaknya membuat Selene berjanji dia tidak akan pernah melakukan hal berbahaya seperti itu lagi, dan mereka senang karena semuanya berakhir dengan baik. Jenna tidak ingin mengganggu momen kakak beradik itu, tapi mengingatkan Selene bahwa dia harus bersiap-siap dengan cepat untuk pergi ke kuil, dan Duke mungkin akan segera tiba untuk menjemputnya. Adele berkata untuk tidak khawatir dan bahwa selama Selene berada di kuil, dia secara pribadi akan memastikan untuk merawat Will dengan baik selama kepergian adiknya. Tampaknya semuanya berakhir lebih cepat dari yang diharapkan dan sang Duke tampaknya tidak terlalu senang. 1 jam yang lalu, saat mereka berada di kuil, Uskup Agung berkata bahwa meskipun dia bisa merasakan kekuatan sang dewi di dalam diri Selene, kekuatan itu terlalu lemah untuk bisa dia akui. Sebagai orang yang terpilih, sang Duke mencoba berdebat mengatakan bahwa Selene telah memurnikan kristal hitam, tetapi Uskup Agung mengatakan bahwa kekuatan sang dewi memiliki warna yang unik baginya, dan dia selalu bisa melihatnya dengan jelas. Tentu saja, jika orang tersebut belum menggunakan semua sihirnya sekaligus. Selene langsung menyadari bahwa itu karena dia menggunakan sihirnya pada Will. Tapi, dia mengambil kesempatan untuk mengoreksi cerita itu dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, seperti menghabiskan seluruh sihirnya. Kesimpulannya, Uskup Agung mengatakan bahwa dia benar-benar bisa melihat kekuatan sang dewi, tetapi itu sangat lemah, sehingga dia mungkin hanya bisa menggunakan sebagian kecil saja, dan karena itu, dia tidak bisa menjadi orang yang terpilih. Duke merasa kecewa, tetapi Selena senang karena semuanya kembali seperti seharusnya. Dan sekarang, dia hanya perlu menunggu sihir di dalam diri. Adele bangkit, dan semuanya akan baik-baik saja. Ketika dia tiba di mansion, sang protagonis berlari ke kamar Will untuk melihat keadaannya, dan sangat senang melihat dia sudah sadar dan baik-baik saja. Dia bertanya, apakah dia merasakan sakit, tetapi ketika dia menatap wajah Will, dia menyadari ada yang salah. Mengapa matanya berwarna emas? Sama seperti Pangeran Louis. Dan sekarang, apakah dia akhirnya menyadari bahwa Will adalah pangeran kedua? Siapakah yang pada akhirnya akan menjadi pasangan romantis Selene? Apakah itu Pangeran Louis atau Will kita yang obsesif?
Akankah Celine jatuh cinta pada salah satu dari mereka? Atau akankah dia terus memuja kakaknya selamanya? Karena cerita ini berjalan sedikit lebih lambat. Untuk saat ini mereka masih anak-anak. Bagian romansa akan mulai berkembang lebih jauh di chapter-chapter mendatang. Jadi jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan channel ini, agar aku bisa terus membawakan chapter-chapter selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Salam sayang.